Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 6 Mei 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini orang ingin mendapatkan sukacita. Dan apa sih yang bisa membuat orang itu bersukacita? Apakah keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, umur panjang, rejeki, kekayaan, atau apa? Apa yang membuat kita sukacita? Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil hari ini, saya pikir Dia mau memberi sukacita yang sejati kepada kita sekalian. Sukacita yang abadi, sukacita ilahi yang berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan demikian dari dalam bacaan Injil. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Pertama-tama, kita bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada itu. Mengalami, merasakan, mendapatkan anugerah kasih dari Tuhan. Alangkah mengagumkannya dalam hidup ini kita mengalami kasih dari Tuhan. Merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi saya. Banyak ungkapan-ungkapan kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Kita masih bisa bernafas, itu adalah kasih dari Tuhan. Kita bisa sarapan makanan yang sehat dan cocok sesuai dengan selera kita, meskipun makanannya itu sederhana. Hanya jagung rebus misalkan saja, hanya ubi atau singkong rebus misalkan saja, dan kita bisa menikmati itu. Itulah dia sukacita, dan itulah dia kasih dari Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan jasmani dari Tuhan. Kita mengikuti Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus yang mulia, yang agung, yang mau bersatu dengan diri kita yang berdosa, yang lemah, dan Tuhan tetap hadir dalam hidup saya. Itu adalah kasih dari Tuhan. Mungkin dalam hidup ini kita gak usah banyak mengeluh. Wah, saya mendapatkan hal seperti ini, kok saya hidupnya tidak gembira, kok saya itu tidak diperhatikan oleh pimpinan saya, bos saya, kenapa rekan-rekan kerja saya memandang saya sinis, mengapa begini, mengapa begitu. Ya, kita gak usah memikirkan hal itu. Gak usah kita mengejar kasih dari sesama. Kalau orang itu mau berbuat kasih kepada saya, kepada Anda, syukur kepada Allah. Tapi yang penting bukan karena orang lain berbuat kasih kepada saya, tetapi yang penting pertama, Tuhan mengasihi saya. Kedua, saya mengasihi orang lain. Apakah orang lain mengasihi saya? Enggak jadi masalah, enggak usah dipikirkan. Jangan sampai kita ini pusing, jangan sampai kita ini kecewa karena merasa orang lain tidak mengasihi saya. Enggak usah. Dua patokan tadi Bapak Ibu yang paling penting. Pertama, saya ulangi, saya mengalami, merasakan, mendapatkan kasih dari Tuhan. Kedua, saya bisa berbuat kasih kepada orang lain. Itu dua hal yang penting yang mesti kita perhatikan. Apakah orang lain mengasihi kita, memperhatikan kita, peduli kepada kita? Jangan dipikirkan. Yang penting saya peduli, saya memperhatikan, saya berbuat kasih,
saya berbuat baik kepada orang lain. Itu yang paling utama, ya. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Mari kita ikuti perintah Tuhan yang membuat kita untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Apa itu perintah Tuhan? Saya pikir perintah Tuhan yang paling utama dan paling penting adalah kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Itu dia. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, maka kasih dari Tuhan kepadaku, kepada kita akan terus melimpah, akan terus bertambah, akan terus semakin banyak. Dan kita tidak pernah kehilangan atau kekurangan kasih dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita bersukacita karena Tuhan mengasihi saya. Mari kita bersukacita karena Tuhan sungguh mencintai Anda. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita semua. Amin.